Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang di channel Bisa Terbiasa yang mengulas tentang topik user experience, teknologi, dan bisnis digital. Perkenalkan, gue Budi. Gue adalah seorang UI UX designer yang suka bisnis dan teknologi. Tanpa basa-basi, kita mulai. Sesuai dengan judulnya, gue akan berbagi tentang cara memanusiakan user dengan 3 cara. Apa aja itu? Tonton sampai selesai biar lu gak kelewatan poin-poin dagingnya. Sebelum masuk ke topik utama, gua mau sedikit cerita tentang realita ketika user menggunakan aplikasi. Apa aja itu? Realitanya, banyak user yang melakukan kesalahan ketika menggunakan aplikasi, ketika mereka sadar atau tidak sadar. Pertanyaannya, gimana caranya tahu celah atau peluang user melakukan kesalahan ketika menggunakan aplikasi? Kesalahan user dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sleep. Sleep adalah hal yang dilakukan user dengan niat yang benar, tapi eksekusinya salah. Contoh sederhananya nih, ketika kita ingin mengklik tombol daftar akun, tapi kita nggak sengaja klik tombol login. Kasus kayak gini cukup sering dan emang bikin jengkel. Terus, kesalahan user yang kedua adalah mistake. Pasti kebayangkan dari namanya aja udah jelas. Kesalahan user ini yang beresiko karena mistake adalah kesalahan yang niatnya salah dan eksekusinya benar. Contoh sederhananya ketika kita input password, ketika login dan kita lupa passwordnya. Biasanya kita akan menebak-nebak dengan niat yang salah, tapi kita eksekusinya benar di kolom input password. Kira-kira apalagi contoh kesalahan sleep dan mistake? Jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Jadi, kita sebagai desainer atau developer harus paham soal jenis kesalahan user ini agar ketika membuat aplikasi lebih memprioritaskan user dan meminimalisir kesalahan yang dilakukan user yang tentunya akan memberikan pengalaman yang baik bagi user. Gimana caranya biar meminimalisir kesalahan user ketika menggunakan aplikasi? Kita perlu menyediakan fitur bantuan bagi user. Emang terdengar klasik sih, tapi membuat fitur bantuan pun enggak sembarangan biar lebih maksimal dan kita bisa memanusiakan user. Yang pertama, bantuan proaktif. Proaktif simpelnya adalah jenis bantuan yang membantu user mempelajari dan memahami interface ketika menggunakan suatu fitur. Dengan bantuan proaktif ini, user lebih terpandu tentunya, sehingga user tidak perlu menebak-nebak proses penggunaan suatu fitur dan dapat meminimalisir kesalahan. Bantuan proaktif juga sangat membantu bagi user baru ketika aplikasi baru dirilis dan juga membantu user membiasakan diri menggunakan fitur yang kompleks. Contohnya kayak gimana? Kita pasti pernah lihat icon i yang umumnya ketika diklik akan tampil sebuah informasi singkat. Yang kedua, bantuan reaktif. Simpelnya, bantuan reaktif adalah jenis bantuan yang dikhususkan ketika terjadi masalah. Biasanya berupa dokumentasi yang memandu user ketika ingin menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Contoh simpelnya adalah FAQ atau pertanyaan yang sering diajukan oleh user. Yang terakhir, bantuan customer service. Tentu kita tidak asing lagi dengan bantuan jenis ini, yang mana kita langsung meminta bantuan kepada admin atau CS yang bertugas untuk membantu dan memandu user dengan lebih interaktif dan ramah. Kurang lebih itulah beberapa jenis bantuan yang berguna bagi user agar kita bisa memanusiakan user kita. Kesimpulannya adalah, kita perlu mencegah dan meminimalisir kesalahan atau error yang dilakukan user, baik kesalahan sleep maupun mistake, dengan panduan proaktif, dan jika kesalahan terjadi di luar kendali, dapat menyediakan bantuan reaktif. Cukup sekian dan semoga bermanfaat. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa kasih like, share, and subscribe channel Bisa Terbiasa. Sampai ketemu video selanjutnya. Terima kasih.